Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Selamat datang di PIP, Petik Emas Podcast, #ComDevTalk. Nah, senang sekali nih pada hari ini, saya Syafrina Nur Isma bisa menyapa semua pendengar dan mungkin nanti juga penonton nih yang saat ini sedang mendengarkan program baru dari Petik Emas, yaitu Petik Emas Podcast. Nah, di kesempatan kali ini nih, teman-teman, di PIP, kita bisa berkesempatan untuk bertemu, sharing serta diskus mengenai Comdev atau Community Development bersama CEO dari PT Petik Emas Consulting, yaitu Pak Ahmad Fauzi. Selamat datang Pak Fauzi, selamat pagi. Selamat pagi, Sabrina. Sebelumnya bagaimana nih Pak kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kayaknya panggilnya Kang aja deh, jangan. Oh, Kang aja nih. Ya, Kang aja. Biar Oke, baik nih Kang. akrab ya. Ya, biar lebih akrab kita pakai Kang nih. Oke. Alhamdulillah sehat selalu ya Kang Fauzi. Oke, sebelum kita berbincang nih serta membahas lebih dalam nih Kang topik hari ini, boleh nih cerita sedikit mengenai PT Petik Emas Consulting ini. Kira-kira jasa consulting apa sih yang disediakan dari Petik Emas serta aktivitas bisnis yang sedang dijalankan? Dan kira-kira untuk tujuan seperti apa yang Kang Fauzi tentukan untuk Petik Emas ini, Kang? Oke. Sebelumnya makasih ya udah undang untuk sharing ya di pertemuan pagi ini. Luar biasa ya, terkait dengan tadi ya. Mungkin ini sedikit perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenaan dengan Petik Emas, mungkin kan ada yang belum tahu atau mengetahui, mungkin kemarin di medsos banyak yang sharing belum tahu Petik Emas atau bahkan terkait dengan community development atau bahkan pemberdayaan masyarakat. Itu di sini saya akan sedikit sharing, mungkin menyampaikan yang terkait dengan apa sih sebetulnya itu Comdev ya. Nah, kalau tadi pertanyaan dari Mbak Iis ya terkait dengan aktivitas dari Petik Emas itu sendiri, sebenarnya Petik Emas ini merupakan perusahaan jasa konsultasi ya dengan spesialisasi di pengelolaan program pengembangan masyarakat atau community development gitu ya, dan manajemen stakeholder gitu. Nah, di sini kami membantu perusahaan-perusahaan untuk mengembangkan strategi gitu ya dan program dalam program salah satunya corporate social responsibility ya, untuk menciptakan manfaat bagi perusahaan itu sendiri, bagi masyarakat dan juga bagi stakeholder lainnya kayak gitu. Terus Petik Emas juga dalam aktivitas bisnisnya itu selalu mendorong transformasi entitas bisnis ya menuju good corporate citizen gitu untuk perusahaan-perusahaan yang menjadi klien kami seperti itu. Sebagai upaya menghadirkan untuk menghadirkan dampak positif ya tadi bagi masyarakat khususnya yang terkena dampak gitu ya dari semua aktivitas. Jadi tidak hanya dalam bisnis ya, tidak, tapi yang semua aktivitas masyarakat yang terkena dampak baik itu dari corporate gitu ya, dari aktivitas bisnis ataupun aktivitas lainnya. Seperti itu kalau berkaitan dengan aktivitas dari Petik Emas itu sendiri, Bais. Berarti untuk aktivitas dari Petik Emas ini memiliki concern di corporate social responsibility sama community development ya Kang ya? Betul, betul. Iya. Nah, jadi teman-teman karena PT Petik Emas Consulting ini memiliki concern terhadap community development dan juga community social responsibility, jadi aku akan kasih tahu dulu nih ke teman-teman kira-kira topik podcast apa sih yang akan kita bahas kali ini. Nah, jadi topiknya yaitu Community Development is the key strategy for business sustainable growth. Oke, karena kita udah tahu topiknya, kita bakal masuk nih teman-teman ke diskus pertama. Kira-kira bisa dijelaskan terlebih dahulu nggak sih Kang, apa sih community development sebenarnya supaya teman-teman bisa kegambar nih atau mendapatkan ilmu lebih awal gitu mengenai community development-nya? Oke. Nah, terkait dengan apa itu community development ya rekan-rekan. Jadi sebetulnya Comdev itu merupakan apa ya? Kalau secara teori itu kegiatan pengembangan masyarakat yang dilakukan secara sistematis dan struktur gitu ya, terencana gitu ya, dengan tujuan atau dengan arah untuk
melibatkan masyarakat agar masyarakatnya itu mencapai kondisi sosial, ekonomi, dan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi community development itu adalah proses pelibatan masyarakat gitu ya untuk mengembangkan kemampuan untuk bisa mencapai kehidupan yang lebih baik, baik itu dari sosial, ekonomi maupun bermasyarakat dengan berlingkungan kayak gitu. Jadi community development itulah tadi proses pengembangan masyarakat ya yang dilakukan secara sistematis. Kalau secara teori mah gitu sih gitu ya. Terus ini hubungannya erat juga sih community development itu dengan kata empowerment ya atau pemberdayaan. Nah, jadi mungkin pemberdayaan juga bisa didefinisikan sebagai pembangunan di mana masyarakat itu ya berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Jadi memang ini akan berlaku dan berguna apabila warganya sendiri ikut berpartisipasi. Jadi Komdev ini tidak akan berguna atau tidak akan berjalan atau tidak akan berhasil kalau misalnya hanya satu stakeholder aja yang melaksanakan Komdevnya. Misalnya ini Petikmas melaksanakan Komdev di salah satu wilayah yang terdampak oleh aktivitas perusahaan misalnya ya. Kita punya program misalnya kelompok usaha hidroponik misalnya. Nah, kalau yang di sana yang misalnya Petikmas memiliki rancangan program yang begitu bagus ya, terstruktur, tersistematis, tapi ternyata di lapangan masyarakatnya tidak terlibat atau bahkan merasa tidak dilibatkan atau bahkan tidak tumbuh keinginan untuk terlibat dalam program tersebut, maka program tersebut niscaya tidak akan pernah berhasil kayak gitu. Jadi banyak elemen yang harus dicermati gitu ya, yang harus dikolaborasikan. Jadi dari kita sebagai Komdevernya juga harus bagus untuk mengkonsep dan memiliki nilai keberlanjutan yang tinggi gitu ya. Begitupun dengan masyarakat yang harus memiliki antusiasme dan rasa ingin merubah nasib menjadi ke arah yang lebih baik seperti itu. Jadi emang harus berkolaborasi antara Komdevernya dengan masyarakatnya. Kalau misalnya salah satunya tidak ada yang serius atau tidak ada yang misalnya tadi masyarakatnya tidak ingin berpartisipasi, maka yakinlah saya itu akan jadi eventual saja gitu. Jadi bukan program Komdev yang berkelanjutan. Gitu sih untuk Komdev. Oh iya. Berarti kalau misalkan diambil sedikit nih, kesimpulannya Komdev itu merupakan kegiatan pengembangan masyarakat yang memang nanti akan memiliki dampak positif juga ya Kang untuk sosialnya dan nggak bisa bergerak sendiri. Ya tadi kan kata Akang nih, kalau misalkan dalam community development itu ada elemen-elemen ya, atau mungkin kita bisa bilang beberapa pilar yang mungkin digunakan dalam community development, mungkin ada pendidikannya, kesehatan, infrastruktur, atau dan lain-lain. Nah, dari beberapa pilar atau mungkin elemen yang bisa Akang sampaikan nih untuk strategi bisnis di community development itu apa aja sih Kang kira-kira elemen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan community development di PT Petikmas Consulting ini Kang? Nah, sebetulnya langkah-langkah untuk Komdev ya sebelum kita berbicara ke produk dari community development itu sendiri. Jadi memang Komdev itu unik ya. Jadi sama seperti bisnis sebetulnya. Jadi ketika kita ingin membuat produk dan produknya bisa memiliki output dan outcome gitu ya. Output itu biasanya kuantitas ya. Outcome itu biasanya dampak dari kuantitas apa. Misalnya output itu salah satu bisnis bisa produk air mineral. Outputnya adalah tadi banyaknya produk. Tapi outcome-nya apa? Outcome-nya minuman mineral itu bisa menyehatkan. Contohnya seperti itu. Nah, dalam Komdev juga sama. Jadi ada
sebelum menciptakan produk lah gitu ya. Produknya itu kita anggap adalah program yang berkelanjutan ya. Apapun itu bentuknya nanti, apakah memang benar-benar jadi produk barang ataupun jadi produk jasa misalnya, ataupun produk yang lainnya gitu ya. Nah, sama seperti bisnis juga, sebelum melakukan Komdev ada yang harus disiapkan, itu yaitu persiapan. Jadi ada langkah-langkah untuk membuat agenda kegiatan dari community development itu sendiri. Nah, kalau di Petik Emas itu memakai konsep 9 tahap pemberdayaan. Jadi sebelum kita melakukan Komdev, itu yang pertama tuh ada tahapan pemetaan potensi terlebih dahulu. Nah gitu. Yang keduanya ada analisis potensi. Jadi sebenarnya mirip-mirip design thinking ya, prosesnya gitu. Nah, memang dalam Komdev emang jadi 9 dan ada tambahannya seperti yang pertama tadi ada pemetaan potensi dulu. Kita memetakan potensi di satu wilayah, misalnya pemetaan potensi juga ada dua, ada pra-nya, ada need assessment-nya atau social mapping-nya. Ada analisis potensinya. Jadi setelah kita memetakan potensi, jadi prosesnya memang tidak sebentar ya. Analisis potensi dikaji berdasarkan tadi ya sosial, ekonomi, potensi yang ada di sana, kalau dampak programnya akan seperti apa. Yang ketiganya penyusunan desain modelnya. Jadi setelah ada potensi, nah, baru kita menyusun desain modelnya atau menyusun program apa nih yang kira-kira cocok untuk di daerah ini kayak gitu. Yang ketiga, Yang keempatnya sosialisasi dan diseminasi gitu ya. Proses sosialisasi ini wajib dilakukan ke masyarakat untuk tadi apa? Untuk partisipasi dari masyarakat. Disinilah pentingnya peran tokoh-tokoh, nanti mitra-mitra kita atau stakeholder yang nanti akan berkolaborasi dengan kita kayak gitu. Kenapa penting tahap sosialisasi ini? Karena ini di sini ada proses pelibatan masyarakat tadi. Kalau misalnya masyarakatnya tidak terlibat atau bahkan tidak minat untuk terlibat, nah itu bahaya gitu ya. Bisa jadi programnya tidak berkelanjutan. Itu yang keempat. Yang kelimanya ada pembentukan kelompok usaha biasanya. Jadi ataupun pembentukan kelompok ya, mau itu kelompok usaha, mau itu kelompok tani kayak gitu. Jadi mau itu kelompok. Nah, kenapa dikelompokkan? Karena memang secara impact gitu ya, kalau berkelompok itu cenderung lebih cepat, meskipun lebih susah dalam memanagenya gitu. Nah, tapi biasanya kalau kita program Komdev itu dikelompokkan. Jadi setelah ada program, tadi yang ketiga, yang keempatnya ada sosialisasi dan engagement dengan masyarakat juga, dengan stakeholder. Yang kelimanya adalah pembentukan kelompok, baik itu kelompok usaha, kelompok tani, ya, seperti itu ya. Yang keenamnya ada penguatan kelembagaan. Jadi penguatan kelembagaan di sini dipetakan mana stakeholder yang paling berpengaruh, terus yang bisa memberikan pengaruh gitu ya, dan sekaligus itu eksternal ya, penguatan kelembagaan eksternal, dengan siapa saja kelompok Komdev kita ini bisa berkolaborasi. Setelah penguatan kelembagaan itu yang internalnya adalah penguatan manajemen organisasi gitu ya, baik itu secara legalitas, mau dibuat apa nih kelompoknya, apa kelompok sanggar kalau di sini gitu ya, kelompok sanggar, atau mau dibuat kelompok usaha, kelompok usahanya bentuknya apa, koperasi kah, PT kah gitu ya, CV kah, atau misalnya hanya sekedar komunitas gitu. Nah, itu harus ada penguatan kayak gitu. Yang keenam, yang ketujuh itu ada konsultasi dan pendampingan. Nah, di sini ini proses yang cukup panjang di sini. Nah, jadi kalau dari pemetaan potensi tadi sampai ke pembentukan kelompok itu mungkin waktunya bisa cepat lah, bisa terhitung bulan lah ya, 1 bulan 2 bulan. Nah, dalam konsultasi dan pendampingan disinilah perjalanan dimulai gitu dalam tahap Komdev ya. Di sini ini minimal untuk Komdev itu sebetulnya perlu waktu tuh, kalau misalnya dari nol tuh perlu waktu 2 tahun lebih untuk membangun sebuah kelompok usaha yang solid gitu, atau kelompok Komdev yang solid gitu di masyarakat. Kenapa perlu waktu
begitu banyak. Ya karena tadi ya mengelola orang, apalagi orangnya itu misalnya kelompoknya itu misalnya berbeda-beda watak kayak gitu ya. Terus berbeda-beda karakter, dan juga dihadapkan mengelola bisnis atau muamalah bersama. Nah itu kayaknya perlu banyak hal yang harus, apalagi dari nol usahanya gitu, dari nol banget gitu. Misal membuat sebuah usaha kerajinan kerajinan pernak-pernik rumah misalnya, anyam bambu dan lain-lain. Nah itu perlu perlu pendampingan di sini. Jadi makanya yang paling lama itu adalah proses pendampingan. Di proses pendampingan inilah banyak yang gagal atau hukum alamnya baik dari kelompoknya. Mungkin di awal dari pemetaan potensi sampai ke pembentukan kelompok itu semangat itu biasanya. Tapi ketika pas pendampingan tuh udah mulai tuh hukum alam di sana berlaku. Jadi biasanya baik itu dari pihak mitra, tapi jarang sih kalau dari pihak mitra ya biasanya. Dari pihak penyelenggara atau developernya gitu ya, atau biasanya dari masyarakatnya gitu. Dari masyarakatnya merasa ini nggak berguna gitu. Kadang-kadang ada yang seperti ini tidak ngaruh gitu ya buat kehidupan saya misalnya kayak gitu. Terus ada yang merasa misalnya ada juga masyarakat yang terkadang ya kesalahan di Komdev itu menjadikan misal pembentukan kelompok usaha. Kadang masyarakat itu menjadikan kelompok usaha ini menjadi mata pencaharian utama. Nah, padahal sebetulnya ini pembuatannya dari nol gitu. Nah, itu kan butuh waktu ya. Butuh waktu untuk namanya bisnis. Kalau misalnya ingin membuat sebuah usaha bersama apalagi gitu ya. Nah, itu kan sebetulnya sulit kalau dijadikan untuk prioritas penghasilan. Nah, makanya ini kadang-kadang dari awal tuh harusnya sudah dipetakan. Itu harus sudah selesai ya, tapi kadang-kadang suka begitu penyakitnya. Jadi harusnya di pemetaan potensi, bahkan disosialisasi dan didiseminasinya gitu. Jadi biar disampaikan bahwa tergantung dari Komdevernya gitu ya, atau dari programnya. Kalau misalnya kita ingin membuat programnya menjadi program prioritas dan mata pencaharian utama gitu ya sah-sah aja, tapi emang harus siap dengan segala resikonya. Tapi kalau misalnya pembentukan kelompok usahanya itu nggak terlalu besar lah secara income gitu ya, secara revenue-nya buat kelompoknya, apalagi buat individunya misalnya, yang penting itu jangan dijadikan pencaharian utama. Itu disampaikan. Nah, kesalahannya adalah kadang lupa untuk menyampaikan. Itu tadi 7 proses pendampingan. Ke-8 ini mungkin setelah 1 tahun, 2 tahun gitu ya. Ke-8 itu adalah monitoring dan evaluasi. Nah, biasanya kalau di Komdev itu diukur selain tadi ya Monef programnya biasanya alat Monefnya itu pakai social return of investment. Terus ada alat ukur yang lain juga untuk mengukur seberapa berdampak program yang telah direncanakan gitu ya. Kan kalau di bisnis return of investment ya, jadi seberapa kalau misalnya kita nanam modal misalnya 1 miliar dalam jangka waktu sekian tahun bisa jadi berapa miliar kayak gitu. Nah itu kan ROI ya. Kalau di Komdev atau di dunia pemberdayaan itu ada yang namanya istilah SROI ya, social return of investment. Nah itu banyak elemen yang diukur, ukurannya tidak hanya dana ya, tidak hanya material, tetapi juga dampak gitu. Dampak misalnya dengan adanya program ini, dampak di masyarakat sekitar ini seperti apa? Bisa mendatangkan apakah bisa mendatangkan wisatawan berapa banyak dengan adanya program ini? Apakah bisa tumbuh usaha-usaha lain juga? Nah itu diukur juga. Nah, jadi memang dampak dari satu proyek gitu ya dalam Komdev itu seperti apa dampaknya, itu ada alat ukurnya juga. Nah itu di Monef. Kenapa harus di Monef? Karena itu akan jadi pertimbangan. Monef ini harus rutin gitu ya. Apakah itu per 3 bulan, apakah itu per 6 bulan atau per 1 tahun. Yang pasti namanya Monef itu fungsinya adalah untuk mengkaji sejauh mana atau mengukur sejauh mana program ini
efektif atau tidak gitu ya. Kan kalau tidak efektif berarti kan harus ada yang tadi apa saja yang harus diperbaiki kan kita jadi bisa memetakan dan tahu. Atau misalnya ada kesalahan harus ganti program kan bisa jadi. Nah, tadi Monef ini adalah untuk apa ya, sebagai pengawal kita untuk mengukur sejauh mana proyek itu bisa dianggap efektif kayak gitu. Nah, yang ke-9 yang terakhir itu tindak lanjut dan pengembangan. Nah, tindak lanjut pengembangan ini mungkin kalau misalnya usahanya berhasil gitu ya, itu scale up-nya seperti apa. Nah, tindak lanjutnya apakah kita mau duplikasi di wilayah lain juga mungkin bisa. Gitu, Iis, mungkin terkait dengan Berarti dari tahapan tadi itu kan ada 9 ya Kang ya, yang memang benar cukup panjang nih, mulai dari memetakan potensi, ada analisis potensi untuk dikaji, penyusunan desain model, sosialisasi, serta sampai nanti itu terakhir ada monef dan tindak lanjut dan pengembangan nih Kang dari si community development yang sudah diadakan. Nah, dari banyaknya tahapan pembuatan project Komdev nih Kang yang berhasil di perusahaan, bagaimana sih keadaan after project atau mungkin validasi dampak sosial perubahan dari perusahaan setelah dilaksanakan community development, mungkin dari beberapa pengalaman atau proyek-proyek sebelumnya nih Kang, validasi dari kegiatan perusahaannya. Itu gimana? Nah, berkaitan dengan ini, sebetulnya kan tadi ada apa namanya, jadi kalau misalnya kita kerjasama, kalau Petik Mas ini kan sering kerjasama dengan para stakeholder ya. Jadi stakeholder inilah yang bekerja sama dengan kita, membiayai proyek untuk community development-nya. Nah, sebetulnya tergantung dari para stakeholder-nya. Kita memiliki capaian apa namanya, target masing-masing. Petik Mas punya target target sendiri dari misalnya mitra kita juga yang stakeholder yang bekerja sama dengan kita juga punya KPI-nya sendiri, harus seperti apa gitu ya, misalnya targetnya beda-beda juga tuh. Kalau di proper misalnya, kalau di proper tuh kemarin ada yang minta Komdev juga, perusahaannya masih biru ya, statusnya masih biru gitu, minta dalam waktu 4 tahun tuh ingin menjadi hijau. Beberapa perusahaan seperti itu. Nah, itu kan beda ya. Misalnya satu perusahaan itu memiliki KPI dan apa namanya, target masing-masing. Nah, cuma ada satu garis apa namanya, garis besarnya gitu ya, dalam mengukur dampak keberhasilan satu proyek itu sebetulnya apa namanya, tadi saya udah sampaikan ya terkait dengan alat ukurnya itu ada SROI ya. Itu apa, social return of investment kayak gitu. Nah, itu merupakan sebuah apa namanya, kerangka kerja untuk mengukur perhitungan konsep nilai sosial gitu ya, konsep nilai apa namanya, keberhasilan satu proyek kayak gitu. Nah, prinsip dari SROI itu sendiri ini ada beberapa prinsip ya. Yang pertama ini melibatkan stakeholder, pemangku kepentingan kayak gitu. Jadi SROI ini dikembangkan dari apa ya istilahnya, mungkin dari hitungan sosial dan analisis biaya manfaat ya, atau akuntansi sosial lah biasa disebutnya. Ini didasarkan juga pada 7 prinsip ya. Salah satunya pertama melibatkan stakeholder, nih harus dilibatkan gitu ya, pemangku kepentingan. Yang kedua memahami, prinsip yang kedua memahami perubahan yang terjadi gitu ya. Ini sebetulnya ada perubahan nggak gitu dari yang sebelumnya kayak gitu. Yang ketiganya ini menghargai hal yang bersifat penting. Maksudnya hal-hal yang dianggap apa namanya penting itu di masyarakat ya. Misalnya yang tadinya apa namanya tidak memiliki pekerjaan gitu ya, menjadi memiliki, atau tadinya punya pekerjaan tapi gajinya misal 1 juta, dengan adanya ini punya ada penghasilan tambahan, tambahannya misal 500.000, kan itu lumayan ya. Nah, itu hal-hal yang seperti itu tuh yang akan diukur salah satunya. Terus
jangan mengklaim secara berlebihan ya. Jadi kalau misalnya dalam tadi mengukur dampak itu kita tidak mengklaim ini dari misalnya masyarakat yang udah kita intervensi gitu ya, yang tadinya misalnya kita punya klaim menghilangkan garis kemiskinan di misal satu wilayah, misal di Jawa Barat misalnya. Padahal dalam waktu 1 tahun, nah itu kan berlebihan ya, menghilangkan kemiskinan misal di satu desa gitu ya, dalam waktu 1 tahun itu tidak diperkenankan sebetulnya gitu ya, karena secara logika pun susah gitu ya. Mungkin bisa gitu ya, tapi itu menurut saya berlebihan. Yang selanjutnya itu transparan ya, jadi memang terbuka gitu dalam prosesnya. Yang terakhirnya selalu memverifikasi hasil gitu. Memverifikasi hasil itu tadi ya, kalau misalnya hasil penjualan hari ini misal sekian, itu harus diverifikasi oleh kita, benar nggak, oleh komdepernya gitu. Terus masyarakat ada peningkatan hasil yang tadinya 1 juta jadi 2 juta misalnya per bulan, itu harus diverifikasi lagi gitu. Bener nggak sih sebetulnya gitu. Kayak gitu. Itu sih sebetulnya, jadi memang ada ukurannya untuk menilai sebuah proyek itu berhasil atau tidak. Itu beda-beda tergantung dari siapa yang menyelenggarakannya dan targetnya berapa. Tapi secara garis besar tadi memiliki dampak sosial biasanya ya kalau komdef itu. Dampak ekonomi dan dampak lingkungan di antara 3 itu saja. Yang penting ada impact. Meskipun waktunya tidak selalu sama ya, misal dampak sosialnya terasa baru setelah 2 tahun misalnya. Terus dampak lingkungan terasa baru setelah 5 tahun ya, bisa jadi beda-beda gitu. Yang intinya adalah dampak ketiga itu di antara 3. Ya. Berarti kalau untuk validasi sendiri itu tergantung dari target, kemudian KPI dari perusahaan, sama tetap dicek ya Kang di pilar-pilar atau mungkin dari SROI. Ya, bisa itu salah satunya. Alat ukur yang lain juga bisa. Ya, alat ukur yang lain juga bisa. Oke. Nah, dari setelah kita tahu nih teman-teman tentang SROI atau mungkin yang lain tadi, validasi dari suatu perusahaan untuk proyek komdef. Nah, itu kita bisa tahu nggak sih Kang kira-kira dampak sosial yang paling wah atau mungkin yang paling sangat berhasil gitu ya untuk mengukur keberhasilan dari dampak sosial si proyek dari community development waktu Akang bikin proyek itu, ada nggak sih Kang di Petik Emas dari pengalaman gitu? Pengalaman aja mungkin ya. Iya. Jadi ada beberapa wilayah misalnya yang kita itu memang benar-benar intervensi dari nol banget. Contohnya kayak sering saya ceritakan tapi ini yang sejauh ini masih gitu sampai sekarang. Contohnya misalnya di Ciamis ya, di Ciamis itu kita salah satunya di salah satu desa, di desa tersebut itu kalau sekarang udah musim nih tepung mokaf ya, jadi di desa tersebut tuh banyak sumber dayanya itu adalah singkong dan jagung. Awalnya mau jagung ya, awalnya setelah melihat wah ini di sini banyak jagung, tapi setelah social mapping itu berubah. Jadi ternyata setelah dihitung secara kasat mata gitu ya, ternyata lebih besar produksinya itu singkong daripada jagung. Padahal secara kasat mata banyakkan lahan jagung gitu. Tapi setelah social mapping itu beda. Jadinya lebih banyak produksinya singkong. Dan yang menjadi kenapa kita berubah ke singkong juga, harganya jauh lebih murah daripada jagung gitu. Jagung kalau sekilo itu jagung pipil ya, itu dulu 2019 itu harganya 3.400-an sekilo jagung pipil. Nah, kalau singkong itu dulu kita pas ke sana itu pas lagi murah-murahnya 500 perak sekilo. Nah, kebayangkan ngambil jagung sama singkong kan susah ngambilnya di per karung gitu ya. Itu dihargai sekilonya 500 perak. Nah, makanya kita kenapa hasil social mapping merekomendasikan kita akan edit value di singkong, jadi potensinya singkong. Nah, kita ngebentuk di situ dua kelompok usaha.
dari 2 dusun. Di satu desa dari 2 dusun gitu ya. Masing-masing kelompoknya ada 2 orang, ada 10 orang. Nah, kita sengaja, bukan sengaja sih sebetulnya, karena memang mayoritas di satu dusun itu banyaknya bapak-bapak, di satu dusun lagi mayoritas banyaknya ibu-ibu justru. Nah, justru ini kita jadi riset nih, dari 2 kelompok ini kira-kira mana nih yang apa namanya, kita perlakuan sama ya, memberikan pendampingan sama gitu, tidak ada yang beda gitu ya. Cuma memang secara karakter pekerjaan itu berbeda, tapi dua-duanya bagus gitu. Dua-duanya bagus. Nah, kalau bapak-bapak cenderung lebih cekatan gitu ya, sacet-sacet lah gitu ya. Kalau ibu-ibu cenderung lebih agak sedikit lama produksinya, karena diselingi dengan ngerumpi sambil ngobrol gitu ya. Jadi sambil tapi lebih bagus hasilnya gitu, lebih bagus hasilnya ibu, lebih rapi gitu ya. Nah, itu mungkin dari segi kecepatan tuh bapak-bapak udah paling bener, udah paling oke lah kalau soal pekerjaan. Jadi kalau dalam soal tadi ya pekerjaan, mungkin ibu-ibu cenderung lebih agak lama tapi rapi gitu, hasilnya tuh rapi gitu ya kan, rapi gitu, bagus gitu ya, seneng lihatnya juga. Kalau bapak saya seneng cepetnya gitu ketika bekerja itu. Nah, itu 2 karakter yang berbeda tuh. Nah, dulu kita riset tuh, ini singkong ini mau dijadiin apa ya, pokoknya hasil social mapping kita analisis, kita riset mau dijadiin apa nih biar nilainya naik dari 500 perak bisa jadi berapa gitu ya. Nah, setelah kita kaji, ini kalau dijadiin tepung kanji nih gimana, jadiin keripik nih gimana. Setelah kita kaji itu jadilah tepung mokaf. Nah, tepung mokaf itu kita formulasinya gitu ya, ngebuat formulanya, difermentasi dan lain-lain, uji coba dulu dengan masyarakat. Emang dari nol banget nih, dari nol banget. Dan alhamdulillah berhasil, bisa jadi tepung mokaf gitu ya. Itu biasanya jadi si singkong itu dikupas, kalau prosesnya diiris tipis-tipis, di slice gitu ya, jadi keripik gitu. Terus dikarungin, difermentasi, direndam selama 18 jam. Habis itu dijemur, dipres dulu airnya, habis itu dijemur kering, habis kering tuh digiling. Habis digiling itu diayak. Jadi secara proses cukup panjang. Tapi dulu kita ada rumah produksi di Ciamis itu gitu ya. Kita punya rumah produksi, masyarakat satu kelompok, dua rumah produksi karena di dusun yang berbeda. Nah, produksi di sana. Nah, kita dapat pasar yang lumayan bagus di Kota Bandung. Jadi kita fasilitasi juga secara pasar kayak gitu. Nah, jadi tiap bulan itu dulu permintaannya ya 500 kilo sampai 1 ton lah per bulan permintaannya. Tapi memang itu bahan pabrik itu mintanya bahan setengah jadi. Jadi yang udah dijemur gitu, sampai udah dijemur. Padahal sebenarnya secara kelengkapan alat kita udah lengkap juga, ada ovennya, tinggal apa namanya, tinggal menepung gitu, kayak gitu, tinggal menepung. Nah, alhamdulillah tuh kita fasilitasi harga lumayan, yang tadinya 500 itu sekilonya jadi 9.000. Kita dapat 9.000 gitu ya. Memang sih ada proses ini ya, penyusutannya gitu ya, 1:3. Tapi tadi sih masih bagus lah gitu. Dari 500 perak singkong jadi 9.000 tepung, chips ya, chips mokap. Chips mokap. Jadi itu sebenarnya secara kenaikan tuh lumayan. Berapa kali lipat ya? Kemarin kalau dulu ngitung tuh 2-3 kali lipat gitu untuk harganya. Nah, itu contoh mungkin kami yang dari nol banget ya, dari nol banget. Ada juga yang dari kelompok yang dia udah existing jualan, yang tadinya dia individu jualannya gitu ya, bahkan bukan ini petani ya, jadi petani ini kayu manis. Nah, itu ada petani. Nah, petani itu ini kalau yang kayu manis ini di Sumatera ya, di Sumatera. Mereka itu punya lahan, punya kayu manis, yang lahannya kan kalau di Sumatera
rekan-rekan Sumatera ini tanahnya banyak-banyak ya, nggak kayak di Pulau Jawa gitu ya. Satu orang tuh bisa punya berapa hektar gitu kan, dan ditanami kayu manis. Nah, kalau ini kelompoknya pemuda, seumuran dengan saya, di bawah saya umurnya. Nah, dulu dia itu biasa jual, misalnya dia panen, terus habis panen itu dia jual aja. Kan biasa kan kayu manis itu di hutan ya, wah jauh banget pokoknya. Ngambilnya itu harus nginep, harus nenda gitu. Jadi kalau bolak-balik itu nggak memungkinkan lah gitu ya. Jadi gitu, mereka tuh biasanya ke hutan terus untuk nembang kayu manis, terus diolah dulu ya, digiling dulu, dikeringin, nggak dikeringin sih, digiling ya, intinya kadar airnya itu masih di atas 20% lah. Habis itu dijual deh ke pengepul atau ke bandar gitu ya. Nah, ketika waktu itu kita melakukan Komdev di sana, analisis kan dia udah existing nih, tinggal apa nih pengembangannya, harganya tuh di bawah gitu ya. Kalau yang kadar airnya 20%, harganya dulu berapa ya, saya lupa lagi, tapi yang pasti mah setelah kita datang dan memberikan masukan, intervensi dengan beberapa hal gitu ya, salah satunya juga tadi ya, akses untuk ada pembeli gitu ya, itu jadi diolah, jadi nggak langsung dia jual dengan kadar air 20%, tapi ada proses lagi, pengeringan lagi. Nah, pengeringan itu butuh waktu 1 atau 2 hari untuk dikeringkan dan diolah gitu. Diolahnya juga tadi ada perlakuan khusus gitu ya. Nah, dari sana itu bisa meningkatin value-nya itu 10 sampai 20 ribu gitu ya, dari 1 kilonya. Nah, inilah dari sana udah kita fasilitasi, karena si petik emas juga memfasilitasi buyer juga kan ya. Nah, si bayarnya itu kebetulan memang minta hasil yang finalnya gitu. Jadi bukan hasil yang setengah jadi atau masih basah gitu ya. Nah gitu. Nah, ini diolah sampai kadar airnya itu 5 sampai 10% maksimal. Ini udah bisa untuk ekspor tuh si kayu manisnya. Nah, kita sampai hari ini masih kirim ke Bandung. Sebetulnya kadang 2 bulan, kadang 3 bulan gitu ya, kadang per bulan juga si permintaannya. Sekarang nih ada yang minta dari eksportir ya, dari eksportir mau dikirim ke Qatar katanya. Nah, ini juga kita lagi coba prospek ya ke Timur Tengah. Kita bantu juga fasilitasi untuk bahannya. Nah, jadi ada added value-nya tadi, ada tambahan prosesnya. Yang dari sana kan naikin harga juga. Habis naikin harga itu kita berikan accessibility ke buyernya. Alhamdulillah sampai sekarang juga jadilah, meskipun gudangnya nggak terlalu besar ya, hanya garasi mobil gitu ya di sana, tapi garasi yang cukup lumayan agak sedikit besar lah untuk mobil besar, truk masuk gitu. Nah, alhamdulillah tuh sampai sekarang kelompoknya masih berjalan, terus masih di pengiriman juga masih jalan gitu sampai sekarang. Seperti itu. Berarti hasil-hasil yang udah pernah dirancang nih, atau misalkan di mappingin sama petik emas tuh tetap berlanjut sampai sekarang ya, Kang, hampir di banyak proyek. Berarti benar-benar mengembangkan masyarakat dengan dampak yang benar-benar positif nih teman-teman. Dan juga kalau misalkan bisa disimpulkan tadi, peran dari petik emas itu berarti selain mendampingi, itu juga memberikan ide-ide, Kang ya? Betul. Ide-ide, pokoknya after Komdev itu, misalnya Komdev itu program kadang-kadang ada yang 6 bulan gitu ya. Kalau itu minta 6 bulan udah ada perubahan, padahal kan susah ya. Nah, tapi after 6 bulan itu sebetulnya kita masih keep in touch dengan masyarakat yang kita bina sebelumnya. Bahkan tadi ya, kita petik emas ini sampai sekarang sebetulnya banyak banget potensi ini. Akhirnya jadi menemukan banyak banget potensi kayak rempah gitu ya di desa-desa, dan mereka itu bingung untuk
menjualnya kemana gitu ya. Nah, kita after dari Komdev itu Petik Emas sampai sekarang tuh masih ngebantuin mereka untuk cariin buyer kayak gitu ya, untuk menyambungkan dengan eksportir kayak gitu. Seperti itu. Jadi tetap termasuk itu juga sebetulnya jadi lahan kerjasama juga untuk Petik Emas dan masyarakat kayak gitu. Oke. Berarti di sini peran dari konsultan CSR atau Komdev itu benar-benar membantu nih teman-teman dalam mengembangkan bisnis di suatu perusahaan. Dan semisal nih Kang, untuk dampak positif tadi kan benar-benar ada yang masih berjangka panjang, kemudian prosesnya ada yang cepat, tiba-tiba udah ada hasilnya. Itu kira-kira apa aja sih Kang poin-poin yang memang harus di-concern nih atau sama teman-teman dalam menjalankan Komdev itu poin penting, misalkan satu atau dua hal gitu. Yang paling penting itu adalah ada tiga. Yang pertama adalah persiapan ya. Persiapan itu kita harus bisa menganalisis masalah. Jangan sampai yang kadang-kadang yang kita anggap masalah belum tentu masyarakat anggap masalah. Nah, kita yang pandang dari luar nih, nah ini masalah nih bagi masyarakat. Padahal belum tentu masyarakat itu nganggap itu tuh masalah. Nah, itu harus pandai. Berarti untuk ngevalidasi masalah gitu ya, untuk memastikan atau mengetahui masalah itu penting banget. Yang kedua, itu persiapan lah di ranah persiapan. Yang keduanya, program yang efektif dan berkelanjutan. Nah, program yang efektif ini yang gimana? Yang bisa menyelesaikan masalah tadi. Nah, yang terakhirnya adalah after dari programnya. Nah, apakah ini perlu dikaji juga? Apakah ketika si kita nih gitu ya selaku Komdev selaku ya tadi ya pelaksana atau implement dari Komdev itu sendiri exit misalnya nggak lagi mendampingi, apakah usahanya masih tetap berjalan atau tidak? Kalau misalnya tidak berjalan berarti berarti perlu ada yang diperbaiki gitu. Nah, jadi sebetulnya harus disiapkan exit plan-nya. Jadi ketika kita nanti keluar nih, misalnya selesai, apakah kira-kira masyarakat ini udah bisa nih ditinggalin mandiri gitu ya, secara mandiri kayak gitu. Jadi tiga itu tadi mengenali masalah dengan seksama, yang keduanya program yang benar-benar bisa menyelesaikan masalah, yang ketiganya exit plan. Nah, jadi kalau misalnya kita udah selesai atau after sales lah ya kalau dalam bisnis gitu ya, impactnya apa kayak gitu. Itu paling. Oke. Berarti ada tiga tadi, analisis masalah, kemudian kita cari tahu nih program yang cocok apa, sama tinggal dicek untuk impact dampak positifnya. Paling terakhir nih Kang, untuk pertanyaannya, kira-kira seberapa pentingkah community development dalam menjalankan bisnis perusahaan, Kang? Sebetulnya Komdev itu Komdev itu bukan menjadi bagian dari bisnis ya sebetulnya ya, tapi merupakan sebuah kewajiban bagi semua entitas atau semua lembaga untuk bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan kayak gitu. Ini kan sudah jadi jadi udah jadi standarisasi bagi nasional maupun internasional bahwa setiap aktivitas itu harus ada pertanggungjawabannya, baik itu aktivitas bisnis ataupun aktivitas lainnya ya kayak gitu. Nah, apa bentuk tanggung jawab kita terhadap aktivitas yang kita lakukan? Beda-beda ya, beda-beda. Tapi dalam satu garis yang sama itu adalah community development, gitu. Memberdayakan baik itu masyarakat sekitar ataupun misalnya lingkungan, gitu ya. Kalau dalam paper kan ada ada berkontribusi terhadap lingkungan ya, ada yang melakukan konservasi, gitu ya, ke alam, ke hewan, gitu ya, ke masyarakat. Nah,
Kalau tadi ditanya seberapa pentingnya perannya untuk masyarakat, sangat penting dan ini menjadi sebuah kewajiban sebetulnya bagi kita yang melakukan aktivitas yang berdampak apalagi ya. Kayak gitu. Apalagi dampaknya kurang baik bagi masyarakat misalnya. Itu kita berkewajiban untuk melaksanakan community development. Seperti itu. Ya. Berarti kalau misalkan community development sendiri itu selain sangat penting, memang udah kewajiban nih Kang dari bisnis perusahaan. Dan biasanya kalau untuk community development itu harus ada konsultasinya, harus ada konsultannya, atau mungkin bisa sendiri Kang misalnya? Nah, ini tergantung ya. Jadi, tapi mayoritas lembaga-lembaga terus perusahaan-perusahaan itu masih apa namanya? Masih mandiri ya, masih mandiri. Nah, padahal untuk Komdev ini sebetulnya bisa minta bantuan ke rekan-rekan konsultan Komdev ya, mungkin seperti Petikmas gitu ya, untuk bisa ngebantu corporate itu kalau perlu pendampingan dalam Komdev gitu ya. Nah, ini perlu minta bantuan kepada yang ahlinya mungkin ya, yang berpengalaman juga kayak gitu. Biar apa? Biar Komdevnya bisa impactful gitu ya. Tidak hanya eventual, bahkan bisa berkelanjutan gitu bagusnya seperti itu. Jadi memang belum semua corporate itu bisa atau lembaga-lembaga yang lain itu bisa melaksanakan Komdev yang berkelanjutan ya. Termasuk mungkin Petikmas juga lembaga konsultan Komdev juga meskipun ya lembaga konsultan tapi tetap aja ya teman-teman ya namanya juga apa namanya ya kadang-kadang ada errornya gitu ya, kadang ada tidak berhasilnya, tapi tadi angka lebih baiknya itu ada proses pendampingan dari lembaga-lembaga yang udah berpengalaman. Contohnya mungkin seperti Petikmas ya. Jadi nih buat teman-teman atau mungkin rekan-rekan perusahaan yang semisal nanti butuh pendampingan atau mungkin ide-ide nih mengenai community development atau corporate social responsibility, nanti bisa coba dicek dulu nih teman-teman di PT Petikmas Consulting. Karena kebetulan kan ini kita langsung sharing discuss nih sama CEO dari PT Petikmas Consulting yang benar-benar ngasih insight baru, kemudian informasi-informasi yang cukup bermanfaat bagi kita semua. Oke, sebelum kita closing, gimana kan? Instagram. Oh iya, nanti akan ada di akhir akan ada ininya nih kan, penjelasan semuanya akan aku mention. Oke, sebelum kita closing nih Kang, kira-kira ada sedikit pesan untuk para pendengar mengenai topik yang kita bahas kali ini Kang? Paling kalau dari saya sih kita mungkin sebagai sebagai lembaga yang ingin terus berkontribusi ya, karena visi kita cukup besar gitu. Kalau saya menganggapnya kita ingin memberdayakan desa-desa yang ada di Indonesia untuk bisa berdaya gitu ya, melalui kolaborasi bersama dengan sebanyak-banyak stakeholder, baik itu corporate ataupun misalnya NGO, lembaga sosial. Nah, untuk para pendengar semua di sini mungkin ya yang ingin berkolaborasi dengan Petikmas, kami sangat terbuka sekali gitu ya. Baik itu untuk Komdev gitu ya, untuk perencanaan, untuk implementasinya, untuk mengukur dampaknya. Kami sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan semua. Misalnya kalau rekan-rekan ada wilayah yang ingin misalnya di mapping terus ingin diselesaikan gitu ya, nanti mau diskusi dengan kita sangat boleh sekali, sangat terbuka gitu ya buat rekan-rekan semua yang ada di sini. Itu aja paling. Paling mau ngasih simpulan sedikit nih buat teman-teman dan rekan-rekan pendengar semua. Jadi untuk topik kali ini kan community development is a strategy for business sustainable growth. Nah, community development adalah suatu kegiatan pengembangan masyarakat nih rekan-rekan, dengan langsung melibatkan masyarakat untuk keberhasilan dari community development ini, karena erat kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat yang akan nanti memberikan dampak positif nih, baik bagi lingkungan sosial maupun ekonomi dan lainnya. Nah, kalau untuk persiapan Komdev itu ada 9. Yang pertama penguatan potensi, analisis potensi, penyusunan desain model, sosialisasi dan diseminasi, penguatan kelembagaan, konsultasi pendampingan, nanti ada ini nih, MONEF, yaitu evaluasi juga sama pengukuran sebagaimana berdampak. Oke nih Kang, karena udah disebutkan juga nih kesimpulannya, informasinya sangat bermanfaat bagi kita semua, begitu pun dengan nanti para pendengar juga.
Jadi untuk teman-teman, semisal ada ilmu-ilmu yang tadi penting itu bisa di highlight nih, atau misalkan bisa dicatat sama teman-teman supaya nanti bisa mengembangkan community development-nya. Oke. Nah, sebelumnya kami dari PIP mau mengucapkan terima kasih kepada Kang Fauzi karena sudah mau menyempatkan waktunya nih dan hadir di perdana program PIP dari Petik Emas Podcast. Terima kasih ya, Kang. Sama-sama, Iis juga semangat terus. Oke. Nah, buat teman-teman dan rekan-rekan yang masih mau belajar banyak hal nih mengenai corporate social responsibility atau juga community development, teman-teman bisa terus stay tune nih buat pantengin PIP atau Petik Emas Podcast karena kedepannya di YouTube kami itu akan ada episode-episode PIP yang lebih seru dengan narasumber yang lebih informatif dan yang pasti dengan podcaster yang asik-asik juga dari Petik Emas. Untuk terakhir lupa buat subscribe nanti YouTube kami, like, comment, share, dan juga nyalain notifikasinya supaya nggak ketinggalan episode-episode terbaru dari PIP. Dan more information bisa kunjungi Instagram, banyak konten-konten yang cukup informatif nih mengenai CSR Komdev, yaitu di @petikemas.id, TikTok @petikemas.id, LinkedIn bisa di-search Petik Emas, dan website petikemas.org. Oke, makasih Kang Fauzi. Sampai bertemu lagi teman-teman di episode PIP selanjutnya. Saya Syafrina. Terima kasih, Sabrina dan rekan-rekan semua.